Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya di malam hari ini? Masih di tanggal 13 November tahun 2024, hari Rabu, malam Kamis, masih di jam 8:30 ya. Sudah 2 hari, alhamdulillah cuacanya terang, halodo, tak basah nih. Pulang biasa basah kuyup. Hari ini sementara garing, kering kerontang. Yang penting mah teman semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitupun saya di sini ya, di malam hari ini yang masih dalam perjalanan menuju pulang. Semoga diberi keselamatan agar nantinya bisa sampai ke rumah berkumpul dengan keluarga kembali, tak ada sesuatu halangan, aral merintang. Dan yang masih terbaring dalam sakitnya semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih dalam kesulitan semoga diberi kemudahan di malam hari ini. Yang masih jomblo, belum ada jodoh, semoga dipertemukan dengan jodohnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang masih mengharapkan, masih menanti agar diberi keturunan, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu semua kita panjatkan, kita berdoa kepada yang maha serba maha, yang maha penguasa alam semesta. Itu pembuka di malam hari ini. Sudah 2 video tadi pagi. Sekarang pingin kembali ini membuat video di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Yang mana di malam hari ini kita akan baca, kita akan bacakan apa yang tadi saya dengar dari, seperti biasa, channel YouTube NM232 PJM channel yang tadi dibawakan oleh Guru Kiai Muhammad Bahid, yang judulnya tidak lain yaitu yang mengupas tentang bagaimana agar kita selamat dari sakaratul maut, selamat dari siksa kubur. Jadi kalau kita akan menuju ke surga, pastinya kita akan melalui terlebih dahulu apa yang namanya sakaratul maut ya. Jadi apa bekal agar kita dimudahkan dalam sakaratul maut, atau bagaimana caranya kita itu agar bisa husnul khotimah? Jadi beliau menjelaskan ada 2
Kalau tidak salah nih kita akan bacakan kembali agar nanti kita dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Perlu kita ketahui teman semua bahwa kematian itu adalah hal yang sangat sulit. Bagaimana sulitnya? Karena ketika kita mati itu kita akan merasakan sakitnya, baik jasmani ataupun rohani. Sakitnya jasmani mungkin kalau sakit badan kita dalam menghadapi sakaratul maut, karena ketika sakaratul maut itu ketika ditarik ruh kita dari jasad, berpisah jasad dengan roh itu, urat-urat kita itu akan lepas, seperti urat akan berpisah tuh roh dengan jasad, ditarik tuh bagai seperti kain yang disimpan di duri-duri, ditarik, ataupun seperti benang ditarik dalam sebuah cairan sagu. Jadi bergantung amalannya gitu ya, amalannya masing-masing itu. Bagaimana susahnya atau mudahnya nanti kita menghadapi sakaratul maut. Jadi menurut Kiai Muhammad Bait, guru kita, agar kita nanti dimudahkan dalam sakaratul maut, yang pertama itu sering-seringlah membaca doa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Doanya yaitu Allahumma a'inni alal maut wa hawinhu alayya. Ya Allah, tolonglah aku atas kematian dan mudahkanlah mati itu atasku. Jadi kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa Indonesia. Jadi sering-seringlah berdoa seperti itu. Allahumma inni alal maut wa hawinhu alayya. Kemudian agar nantinya kita mudah di dalam sakaratul maut, cara yang kedua yaitu dengan memperbanyak wirid la ilaha illallah. Nantinya nih wirid la ilaha illallah itu bisa menjadi penghibur datang ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kemudian setelah nanti kita menghadapi sakaratul maut, kita akan berlanjut menghadapi apa yang dinamakan fitnah kubur. Yang di dalam kubur itu nanti kita akan merasakan betapa sempitnya tempat kubur, gelap gulita tempat kubur itu, yang mana di dalam kubur itu ada berbagai macam binatang seperti kalajengking, ular dan lain sebagainya yang berbisa. Kemudian nanti di alam kubur itu ada malaikat penanya yaitu Munkar dan Nakir. Begitu seramnya nanti. Dan adanya himpitan kubur. Itu semua bergantung dari amal setiap orang. Jadi untuk mempersiapkan agar kita nanti selamat dalam menghadapi siksa kubur, selamat dalam menghadapi fitnah kubur, Kiai Muhammad Bait guru kita kembali menjelaskan bekalnya, yaitu tidak lain menurut sabda Nabi SAW, yaitu dengan membaca setiap malam surat Al-Mulk atau Tabarok yang biasa kita sebut. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Mulk tiap malam, maka nanti dia akan selamat
menghadapi siksa kubur, selamat dari mungkar nakir, selamat dari himpitan kubur, selamat dari binatang-binatang seperti ular dan kalajengking nanti di alam kubur. Maka kuburnya pun akan diluaskan terang benderang bagi siapa yang mengamalkan atau membaca surat Al-Mulk, Tabarok pada tiap-tiap malam. Kemudian cara yang kedua agar kita selamat dari siksa kubur yaitu berdoa. Selalu berdoa ketika dalam tasahud akhir setiap kita sholat. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Itu dibaca setiap ketika kita sebelum salam pada tasawuf akhir. Jadi dua cara itu agar kita selamat dari fitnah kubur, selamat dari siksa kubur, yaitu membaca surat Al-Mulk pada tiap malam dan membaca doa pada tasahud akhir sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Kemudian setelah kita nanti di alam kubur, pastinya kita akan menunggu lama, itu yang menunggu nanti sampai kiamat berlangsung. Bayangkan untuk kiamat kita tidak tahu kapan terjadinya. Mungkin ribuan tahun kita akan menunggu di alam kubur. Jadi agar kita bisa nikmat dalam kubur, tidak tidak mendapatkan siksa kubur, agar kita mendapatkan kenikmatan, yaitu kita harus apa yang dinamakan 3 perkara agar pahala atau ganjaran mengalir terus ketika kita sudah meninggal. Karena bagi setiap orang yang meninggal nanti terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sodakoh jariyah, sodakotun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Jadi kalau kita bersedekah, entah itu mensedekahkan tanah, mewakafkan ke masjid, ataupun barang-barang yang dipakai terus bermanfaat, maka itu pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, entah ilmu kita mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anak ataupun siapa, dan jika seorang itu membaca maka kita pun akan mendapatkan pahala mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat itu seperti para ulama yang menulis kitab-kitab sampai sekarang kita baca, seperti Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kemudian ada Fathul Qorib, Al-Hikam yang ditulis para ulama dan kita baca, yang menjadi pedoman kita sampai hari ini, maka itu akan mengalir pahalanya bagi para ulama yang telah menulisnya. Kemudian yang ketiga, pahala yang bakal mengalir, yaitu anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan kita. Itulah 3 perkara yang nantinya kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur jika semua 3 perkara itu berjalan dengan baik. Sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang-orang ataupun teman-teman yang lain, anak-anak ataupun siapa saja, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga,
anak solehah yang selalu mendoakan kita. Mungkin itu saja teman semua di malam hari ini yang ditemani suara jangkrik nih, jarang-jarang ada suara jangkrik nih di hari Rabu malam Kamis tanggal 13 November tahun 2024. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya. Semoga ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan mungkin ada sedikit colek lah buat teman-teman, seuprit, secuil, bermanfaat bagi teman semua. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.